Peran emosi dalam membangun kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki sesuatu yang memikat. Hal ini menyimpulkan bahwa mereka yang berani menulis tentang itu pasti sedikit banyak juga bijaksana. Kami ingin melepaskan klaim apapun kepada efek itu dari awalnya, dan terbebas dari beban untuk tampil bijak. Dimulai dari menganalisis fenomena penting dan menarik ini dengan alat ilmu-ilmu sosial yang konseptual. Berikut apa yang kadang-kadang kita gunakan dalam kata kebijaksanaan. Yang sama untuk melihat dua fenomena yang berbeda. Yang pertama, mengacu pada isi kebijaksanaan atau jenis pengetahuan informasi yang dianggap dalam budaya tertentu bijak dalam waktu tertentu. Penggunaan kedua istilah ini mengacu pada kapasitas setiap individu untuk berpikir atau bertindak dengan bijak. Kebijaksanaan dan pengetahuan suatu perspektif evolusi. Poin yang pertama itu, pada pandangan pertama emosi tampaknya tidak memiliki banyak relevansi dengan kebijaksanaan yang umumnya dianggap sebagai bentuk kulkus dalam bentuk kognitif. Nah, di sini menurut saya itu antara emosi dan kebijaksanaan itu tidak sejalan, atau setiap orang memandang dengan menggunakan emosinya masing-masing, memandang kebijaksanaan itu berbeda-beda. Kemudian poin yang kedua, tetapi apakah kebijaksanaan benar-benar tidak lain adalah suatu bentuk kecerdasan khusus proses kognitif yang bisa dipahami dalam mempelajari proses rasionalnya? Jawabannya sepertinya untuk menjadi ya dan tidak, tergantung pada seberapa sempit kita mendefinisikan diri. Nah, di sini saya mengartikan di mana kebijaksanaan itu adalah bentuk dari kecerdasan seseorang, tergantung kita mendefinisikan atau menempatkan diri kita dan emosi kita di mana. Kemudian poin yang ketiga, dalam banyak hal kebijaksanaan adalah konsep yang telah digunakan untuk mendefinisikan aktivitas mental yang diarahkan oleh nilai-nilai dan emosi. Keterbatasan latar telah dipahami dengan baik sejak zaman kuno. Sepertinya apapun perdebatan dalam belajar dalam sekolah tinggi tergantung pada tempat yang akan dipilih merasa ditekan atau maju. Kesimpulan ini juga berlawanan dengan dua mental dalam mencapai secara logis dari berbagai fakta yang sama konsep kebijaksanaannya. Biasanya didefinisikan berbeda dengan perspektif pada rasional yang terlalu sempit. Nah, di sini saya mengartikan poin ketiga ini dalam bentuk pada zaman kuno masih banyak orang mendefinisikan atau aktivitas mental mereka itu masih keterbatasan, dan kemudian pada zaman sekarang contohnya kita tahu menempatkan diri kita di mana atau menggunakan kebijaksanaan kita di dalam dunia perkuliahan atau di tempat-tempat lain, tergantung pada pemahaman. Saya akan menjelaskan tentang hubungan emosi dengan kebijaksanaan. Sebelumnya kita memahami pengertian dari emosi itu apa. Emosi adalah suatu impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari luar dan dari dalam. Nah, ini juga emosinya juga bermacam-macam. Ada sedih, ada marah, dan juga senang. Lalu apa hubungannya dengan kebijaksanaan? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat suatu rangsangan yang membuat diri kita menjadi marah, sedih maupun senang.
tentu kebijaksanaan ini perlu digunakan sebagai filter di saat kita marah. Sebagai contoh, misalkan saya berpikir jika saya terus menerus marah, maka tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Nah, akan lebih baik jika saya mengutarakan masalah ini kepada orang-orang yang saya percaya, sehingga saya tidak akan marah. Kebijaksanaan juga menjadi penguat bagi kita di saat senang maupun sedih. Nah, sebagai contoh, jika saya terus-menerus bersedih, bagaimana saya bisa bangkit dari keterpurukan ini? Maka dari itu saya harus mengalihkan dengan melakukan sesuatu yang membuat saya bahagia. Atau di saat saya senang, saya akan terus belajar untuk memberi pengaruh positif terhadap semua orang. Nah, pada intinya, kebijaksanaan itu bisa menjadi suatu reminder bagi kita dan juga menjadi penguat bagi emosi yang kita alami. Ada beberapa faktor yang setiap kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari namanya budaya. Nah, dari budaya tersebut itu bisa menjadi suatu identitas dalam diri kita. Saya mengambil suatu contoh bagaimana emosi kita mempengaruhi kebijaksanaan dalam konteks budaya itu. Contohnya adalah Jono dari suku Jawa. Ia tinggal di lingkungan dengan mayoritas orang Batak. Nah, teman-teman sudah pasti tahu kan kalau karakter orang Batak itu dikenal memiliki nada bicara yang tinggi. Tentu Jono akan mengalami suatu culture shock dalam dirinya. Lalu ia mengambil kesimpulan bahwa ia harus belajar beradaptasi dengan suku Batak tersebut, yaitu dengan cara ia belajar dan belajar membaur dengan teman-teman Bataknya. Lalu ada sebuah penelitian tentang hubungan antara kebijaksanaan dan emosi. Biasanya itu berfokus pada pola penyesuaian pada suatu sikap. Nah, menurut penelitian Lazarus tahun 1991 dan Gross tahun 1999 mengatakan bahwa seorang bijaksana jika ia mampu mengenali emosi orang lain dan mampu menahan diri dari pengaruh-pengaruh yang membuat emosinya tidak stabil. Salah satu contohnya adalah ada pria kulit hitam, dia mendapatkan berita hoax bahwa golongannya diserang oleh orang kulit putih. Nah, otomatis ia harus bijaksana untuk mengendalikan dirinya agar ia bisa menerima berita itu benar atau tidak. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Tentang fenomenologi kebijaksanaan. Dimensi yang terabaikan dalam suatu kebijaksanaan adalah suatu kualitas yang dijalani atau adanya pengalaman emosional yang menyertainya. Adanya poin dimensi yang membuat kita bijaksana adalah adanya suatu pengalaman emosional dalam dirinya. Salah satu anggapan yang banyak dipegang oleh individu untuk menjadi bijak adalah mereka harus membayar harga untuk setiap pemahaman mereka. Sebagai contoh, misalkan seorang tersebut mengetahui dari setiap kehidupan yang sedang dia alami, entah dia mengalami suatu pengalaman yang pahit atau dia mengalami suatu fenomena, misalkan dia melihat suatu ketidakadilan, maka muncullah suatu pemikiran yang menimbulkan suatu kebijaksanaan dalam dirinya tersebut. Maka yang dimaksudkan dari membayar harga dari setiap pemahaman mereka adalah dari melihat fenomena atau dia belajar dari pengalamannya tersebut. Dia mau menjadi pengalaman tersebut sebagai sebuah kearifan, membuat orang lain sebagai contoh adalah seorang filsuf.
Setelah semua wawasan mereka dituang di dalam suatu yang bersifat realitas, dan itu pastinya harus mengungkapkan unsur-unsur kehidupan yang memilukan, maka dari itu terbentuklah kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain yang menyedihkan. Dari situ kita bisa belajar untuk menjadi bijak dalam merenungkan penderitaan umat manusia. Yang dimaksudkan adalah dengan kita memahami bahwa kehidupan ini yang semakin kompleks, ada senang maupun susah. Tentu dari setiap kehidupan ini kita belajar untuk menjadi arif atau bijak dalam menerima keadaan ini. Sebagai contoh, Plato menegaskan maksudnya bahwa untuk mendapatkan imbalan hidup, adanya suatu kesenangan disebabkan oleh kesehatan yang baik, kepuasan dari ketenaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran emosi dalam mengembangkan suatu kebijaksanaan. Kemampuan untuk mengenali opsi berharga untuk investasi dalam sumber psikis ataupun kebijaksanaan bisa dibilang adalah sifat pribadi yang paling sulit untuk diukur. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena setiap manusia bisa berkata bijak, tetapi tidak semua manusia juga bisa mampu melakukan atau bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari sesuai apa yang dikatakan. Karena orang yang bisa dikatakan bijak itu ketika mampu melaksanakan atau melakukan apa yang dikatakan sehingga bermanfaat untuk masyarakat atau untuk lingkungan sekitarnya, dan bisa menjadi contoh yang baik dalam mengambil sebuah keputusan ataupun dalam menyelesaikan masalah. Dan juga dapat mengontrol emosi dengan baik, karena emosi dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan yang rasional, berkontribusi untuk hasil yang lebih baik. Adapun beberapa kinerja yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Yang pertama, pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual ini merupakan berkaitan dengan pernyataan yang benar sesuai dengan fakta atau keadaan yang nyata. Yang kedua, pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu dengan mengurutkan langkah-langkah logis pada menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematik. Yang ketiga yaitu pemahaman tentang konteks dasar kehidupan faktual. Konteks dasar ini yaitu fakta yang sudah ada dan sedang dialami oleh orang. Hal ini juga biasanya merupakan pengetahuan awal untuk setiap manusia. Keempat, pengakuan dan toleransi untuk keragaman nilai, yaitu ketika kita mampu menghargai orang lain tanpa melihat dari sudut pandang apapun. Karena sikap toleransi merupakan kunci peningkatan kesatuan dan persatuan dalam masyarakat maupun dalam lingkungan sekitar. Kira itu pengakuan dan pengenalan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku, perasaan, sikap, atau nilai-nilai orang lain. 5 karakter ini dinilai oleh respon terhadap masalah kehidupan opsional. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengukuran kebijaksanaan. Meskipun sebagian besar peneliti mengaitkan banyak hal penting dengan pengalaman hidup, kini para peneliti berusaha keras untuk mengukur kebijaksanaan, terutama melalui sketsa yang membutuhkan setiap orang untuk memecahkan suatu dilema pada beberapa keputusan penting dalam kehidupan. Contohnya yaitu penelitian Paul Beltes di Institut Max Planck untuk pembangunan manusia di Berlin yang mengadopsi 5 kriteria untuk menilai yang terkait dengan kebijaksanaan kinerja, yaitu pertama adalah pengetahuan secara faktual, yang kedua yaitu pengetahuan secara prosedural, ketiga yaitu pemahaman tentang konteks dasar dan keterkaitannya, keempat adalah pengakuan dan toleransi untuk keragaman nilai, dan yang kelima yaitu pengakuan dan pengelolaan tentang ketidakpastian. Bab kelima tentang perkembangan suatu kebijaksanaan. Menurut studi cross-seksional, umumnya tidak menemukan korelasi antara kebijakan dan usia. Setelah meninjau beberapa literatur yang terakhir tentang suatu subjek, Ursula menyimpulkan
bahwa antara usia 20 dan 75 tahun menunjukkan tidak adanya hubungan dengan pengetahuan dan penilaian yang terkait dengan kebijaksanaan. Dan setelah usia 75 tahun, kebijaksanaan mengalami penurunan yang sama dengan fungsi kognitif. Tetapi mungkin juga agak kurang dari misalnya memori yang tidak berubah dari masa lalunya. Kemudian ada perspektif yang berbeda tentang kebijaksanaan dan perkembangan yang akan diusulkan oleh Meacham. Dan dari sini kebijakan dipandang bukanlah milik suatu keterampilan kognitif atau pengetahuan semata, tetapi sebagai sikap tertentu terhadap pengetahuan. Dan asumsinya berkata bahwa sikap kritis dan kebijaksanaan dalam diri seseorang akan cenderung hilang dalam diri mereka sehingga dengan berjalannya usia. Jadi kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa emosi mempunyai peran dalam perkembangan kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang kedua, kebijaksanaan ini dipelajari dari budaya yang membantu kita dalam membuat pilihan yang mengarah pada kehidupan yang bahagia atau menuju kehidupan yang memuaskan. Oleh karena itu, sifat kebijaksanaan ini mengacu pada kemampuan untuk mencari atau menganalisis suatu gambaran dan juga mengevaluasi penerapannya dalam kehidupan seseorang. Yang akhirnya kebijaksanaan ini akan diwariskan kepada generasi selanjutnya atau mendatang. Namun nggak semua orang itu memiliki kelengkapan yang sama untuk meneruskan suatu kebijaksanaan, entah karena perbedaan genetik atau pengalaman. Terima kasih.